sebagai generasi yang instan gitu. Kira-kira gimana? Setuju? Halo? Setuju nggak? Siapa yang setuju? Setuju, ya. Nah, kalau dikatakan instan, pasti ada pembandingnya, betul ya? Ya, kalian bisa mengatakan saya setuju. Pasti kalian akan memikirkan satu perubahan, suatu perbedaan yang jelas, yang apa ya istilahnya, yang nyata, yang jelas beda gitu. Kira-kira apa? Jadi kalian setuju nih dengan istilah instant generation? Kira-kira apa? Apa yang membuat kalian itu setuju dengan kalian disebut sebagai instant generation dengan sebuah perbandingan? Kalau saya, zaman saya jelas banyak, jujur aja banyak banget ya. Ya, zaman Ko Andi, Cimean, ya. Bagi kami tuh banyak banget gitu loh ya. Kalau kalian kira-kira apa? Ada? Ya, paling enggak email, ya. Kita nggak butuh lagi kertas-kertas surat kayak begitu ya. Hanya berapa persen yang dipakai ya sekarang ya dengan kertas ya? Mungkin nggak sampai 5% kali ya. Sekarang semuanya serba email ya. Itu kantor pos nggak perlu lagi sampai bertingkat-tingkat lagi. Dulu kan banyak banget ya bak-bak itu ya. Suratnya dilempar-lemparin tuh begitu. Ya. Baik, hari ini kita akan sama-sama memikirkan sebuah tema tentang instant generation ini ya. Ya. Baik, kita satu hati kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan untuk perbincangan kami, persekutuan kami siang hari ini kepada anak-anak muda. Kami yakin Tuhan begitu banyak pertanyaan, begitu banyak, begitu luasnya akan kehidupan mereka ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang mengajar kami, setiap kami, sehingga apa yang kami diskusikan ini boleh menjadi satu pemikiran ulang. Bagaimana kami seharusnya menjadi anak-anak Tuhan di dalam suatu situasi kondisi yang semuanya serba instan ini Tuhan. Berkati baik hamba-Mu maupun teman-teman yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan berkati kami semua. Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi sekali lagi kita akan membahas akan hal-hal ini. Gambar pertama, teman-teman saya yakin sekali ya, makanan ini nggak mungkin kalian nggak tahu. Ya. Makanan ini menjadi satu ciri khas, satu apa ya? Jangan sampai saya salah sebut nih. Pernah saya dikomentin sama Ko Andi nih, salah. Jargon bener ya. Waktu itu ngomongnya apa? Contoh. Jargon ya. Satu gambaran di mana ini loh. Kalau udah ketemu makanan ini tuh memang ini makanan cepat saji ya. Fast foodnya ini ya. Pasti kalian udah kenal ini. Ya, jadi nggak perlu macam-macam lagi di situ, udah ada karbohidrat, udah ada protein, udah ada serat, udah semua lah ya. Jadi satu itu bahkan ada yang double ya. Ini nggak mungkin kalian nggak kenal. Gambar berikutnya. Nah, ini juga. Ya. Saya nggak tahu ya, saya lupa ingat pertama kali mendengar wah ada ayam goreng ciri khas Amerika katanya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Contoh tahu nggak kira-kira kapan itu ya? Ayam goreng Amerika. Waktu itu kalau nggak salah di KFC ini nih. Saya lupa ingat antara California atau KFC dulu. Yang mana teman-teman? KFC dulu ya? KFC dulu ya? Iya. Jadi saya bingung tuh ya, ini kok ayam goreng Amerika gitu ya. Oh ternyata KFC gitu ya. Nah ini juga sama nih. Ya, makanan-makanan yang siap saji. Berikut. Nah ini juga. Nggak mungkin kalian nggak kenal. Ya, bahkan mau ketemu katanya harus di pizza untuk curhat ya. Ya, selesai ini mungkin ada yang apa nih? Traktir kali ya. Di mau pizza 1 meter ya. Ya. Dan yang paling terakhir gambar apa ini? Ini setiap anak muda nggak mungkin nggak makan. Yakin?
Ada yang nggak makan? Saya tanya yang nggak makan. Ada? Ya, nggak mungkin kalian nggak makan Indomie ini ya. Bahkan dikatakan Indomie goreng ini salah satu makanan yang terenak. Jo, berapa piring lu Jo? Makan ini Indomie? Hah? Indomie goreng? 2. Jumbo 2. Uset. Parah ya. Kemarin si Richard katanya ya, kalau makan tuh 2 jumbo, telurnya bisa 3, ya terserah penatan. Kalau di kulkas ada 4, saya pakai 4 katanya begitu. Ini Richard kalau Jordan, bukan Jordan, si Richard ya. Richard kemarin bilang begitu sama saya ya. Jordan berapa Jordan kalau makan Indomie? Setengah apa nih? Setengah bakul. Setiap anak kos, setiap mahasiswa kuliah di kosan, nggak mungkin nggak makan. Ya, bahkan boleh dibilang seminggu pasti pernah sekali makan. Ya, dari Indomie ini ya, ada tatonya di situ. Saya nggak tahu nih. Selesai ini kalian pada mau makan Indomie nggak nih? Ya, ngiler semua nih. Gambar berikutnya. Nah ini. Nah teman-teman ini saya dapatkan ya. Pada akhirnya, jadi semua bidang ini bisa menjadi apa ya? Input data kita. Ini di tangan nih. Mungkin nanti kalau dipantulkan di sini ini kita bisa buat ngetik nih. Ya, mungkin di mana lagi? Ya. Semua ya ada apa namanya tuh? Kalian tahu nggak yang namanya apa waktu di X-Men tuh ada tuh. Jadi kayak ada bayangan gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu lagi bidang jadinya ya. Virtual ya. Jadi udah tinggal comot-comot aja gitu ya. Mau ini taruh di sini, ini sini gitu ya. Ini loh. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir gambar ini. Nah, teman-teman, ada yang bilang nih kalau jatuh 2 benda ini katanya ya. Yang pertama itu ya, yang dilihat tuh lantainya, hancur nggak lantainya? Ya, karena mungkin berat kali ya. Kalau yang kedua kalau jatuh, ya layarnya yang dilihat ya, hancur nggak layarnya nih? Ya, karena rentan sekali ya. Kita lebih sayang kepada layarnya begitu daripada lantainya. Saya pernah ngalamin, contoh pernah ngalamin nggak? Pernah ya. Dulu sebelum ini ada namanya Starco. Ya, Starco pager ya. Ya. Jadi ada yang 2 baris, ada yang 3 baris, ada yang 4 baris katanya. Nah, setelah itu baru keluar ini nih, Nokia ini kayak gini. Kayaknya waktu itu saya dapat itu, teman-teman. Bangganya minta ampun. Ya, aduh, ya. Udah gitu keluar yang Engage. Bener ya? Yang main game itu kan ya. Ya, Engage itu. Saya juga punya itu, beli lagi. Wah, udah sekarang hampir di pasar loaan juga nggak ada itu, benda itu ya. Kalaupun ada mungkin diulang lagi untuk apa istilahnya diproduksi lagi yang baru dengan model yang lama begitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan inilah perbandingan yang bisa saya katakan satu lompatan ya. Satu keadaan di mana pada akhirnya mau nggak mau ini akan ketinggalan. Ya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, gambar berikutnya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu nih, ya. Semuanya jadi bisa terhubung dengan kalian sendiri, mau gimana pun juga, ya. Saya nggak perlu ngomong jauh-jauh lah, ya. Ini pasti kalian akan temukan ini. Moga-moga saya juga, ya. Mungkin sekarang udah kali ya di luar sana, di China, di mana di Eropa ya. Mungkin seperti ini udah ada, ya. Semuanya terkonek dengan diri kita. Lu mau kemana sekarang? Lu mau apa sekarang? Ya, semuanya terkonek. Dari soal kesehatan sampai soal hiburan, semuanya ada. Terkonek dengan dirimu sendiri. Ini luar biasa ya. Kita nggak perlu lagi mengandalkan manusia-manusia lagi. Kita terkonek langsung dengan internet. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, slide berikutnya, ini akan kita waspadai sama-sama. Saya katakan begini ya, semua disiplin ilmu dan kekhususannya, spesialisasinya,
dapat dengan mudah diperoleh bagi mereka yang berjiwa bermental instan. Jadi jangan kalian berpikir bahwa wah teknologi hanya ilmu-ilmu sekuler aja yang bisa instan ya. Jujur aja teman-teman, ilmu teologi pun bisa diinstankan. Tiba-tiba jadi doktor. Wih, ya teman saya dokter dari mana? Pokoknya dokter aja begitu ya. Kuliahnya di mana nggak jelas. Tapi dokter, pede banget dia ya, dokter begitu ya. Ya, dari mana dokternya? Wah, kayaknya udah seorang ahli gitu ya. Ini, tetapi akan berbeda sekali jika mereka mendapatkannya dengan mencucurkan daya dan usaha. Teman-teman, kenapa emas itu mahal? Kenapa berlian itu mahal? Karena memang cara untuk mendapatkannya susahnya minta ampun. Ya. Bahkan boleh dikatakan berjuang dengan nyawa untuk mendapatkan hanya beberapa gram saja. Itu sebabnya kenapa emas itu mahal. Ya, beda dengan plastik. Ya. Kita bisa buang-buang tuh plastik tuh, ya. Mau plastik berapa kilo juga, ya sekilo juga banyaknya minta ampun ya, murah banget. Coba emas, segram aja, aduh ya, nggak tahu sekarang berapa, hampir 1 juta ya. Nah 900-an tuh, ya. Segram, bayangin segram semana sih, ya emas loh. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, ini perbandingan yang bisa saya katakan, ya. Yang saya mau katakan apa teman-teman? Coba Kejadian pasal yang ke-50. Nah ini dia. Ini kalimat, kalian coba bayangkan kalimat ini keluar dari seorang yang percaya kepada Tuhan atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapa yang mengatakan ini? Siapa teman-teman? Yusuf. Saya nggak percaya kalau dia nggak ngerti Allah kalimat ini keluar. Yang saya mau katakan adalah, dia percaya benar bahwa apa yang dia alami di dalam penjara diperlakukan begitu rupa di dalam sepanjang hidupnya, dia percaya ada tangan Tuhan di situ. Ya. Jadi dia nggak menyia-nyiakan segala rentetan peristiwanya itu menjadi satu modal dia. Dia katakan begini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi dia merasakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik yang suka maupun yang duka, dia percaya ada tangan Tuhan di situ. Yang saya mau katakan lebih jelas adalah dia tidak menyerahkan segala kehidupannya itu serba instan. Pokoknya langsung jadi menteri. Pokoknya langsung dipercaya Raja Firaun jadi tangan kanannya. Dia menyerahkan setiap rentetan hidupnya itu di dalam segala pimpinan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia bisa memerintah di Mesir. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, lanjut. Saya mau katakan apa ini teman-teman? Siapa yang saya maksud ini? Tokoh siapa? Musa. Teman-teman saya membagi 3 periode kehidupannya. Paling tidak. 40 tahun di Mesir menjadi anak angkat putri Firaun. Betul ya? Ya, sekolah minggu. 40 tahun di padang gurun. Tahun berapa dia dipakai Tuhan? Waktu 80 tahun dipakai Tuhan. Pertanyaan saya, masa sih nggak ada orang yang sehebat Musa? Kenapa Tuhan begitu menunggu dia? Ini orang yang sangat spesial loh teman-teman. Dan 40 tahun di dalam perjalanan menuju Kanaan. 120 tahun usianya. Lama nggak?
Kenapa Tuhan gak menciptakan satu tokoh selain Musa dah? Udah begitu 40 tahun di Mesir keluarkan dia ya. Karena dikejar-kejar kan ya. Udah langsung ciptain aja tokohnya di situ. Ngapain nunggu 80 tahun lagi? Ya, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Tuhan memakai 80 tahun itu. Supaya ada tokoh seperti Musa. Benar-benar dididik di dalam segala keadaan. Begitu rupa, ya, dengan situasi Mesir yang, ya, ini ungkapan dari penulis Ibrani ya, kemewahan Mesir itu tidak dianggap katanya. Dia lebih mau menderita bersama umat Israel. Ini penulis kitab Ibrani loh, ya, kemewahan di Mesir itu begitu rupa saat itu ya, begitu menjadi satu satu impian di mana dia menjadi anak angkat Firaun itu, wah ini nggak main-main gue ada di sini, ya. Tapi dikatakan dia anggap semuanya itu nggak ada artinya hidup bersama dengan orang Israel, menderita bersama 120 tahun. Pada akhirnya Tuhan panggil dia meninggal di Gunung Nebo. Berikut. Di dalam perjalanan bangsa Israel. Teman-teman pernah nggak kepikir, kenapa Tuhan kok mesti turun dulu ke bawah? Perjalanan ini. Sampai naik lagi ke atas. Ya, ada orang yang bilang kalau ditarik garis lurus aja itu ya, mungkin nggak sampai puluhan tahun. Tahunan juga udah sampai. Ya, udah sampai tuh. Ya, ke tanah perjanjian Kanan tuh tinggal ditarik garis dari Ramses ya, ditarik garis lurus itu ya. Tapi kenapa Tuhan kok langsung ke bawah dulu? Inilah cara Tuhan mendidik bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun ini. Luar biasa. Itu pun yang masuk ke tanah perjanjian generasi kedua. Joshua, Kaleb. Generasi pertama mati semua. Tuhan seolah-olah menciptakan generasi yang kedua. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, gambar berikutnya. Dari keadaan yang hina sampai dimuliakan di Bukit Golgota, itu cuma 33 tahun. Jadi kalian bisa bayangkan nih, yang tadi 100-an tahun, sekarang 33 tahun. Dipakai oleh Allah menjadi satu keadaan Tuhan Yesus harus hadir ke dalam dunia, menderita, sengsara, dan pada akhirnya dimuliakan di Bukit Golgota. Yang saya mau katakan ini, teman-teman. Berikutnya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa teman-teman? Artinya Tuhan mau buat cepat juga bisa. Tuhan mau buat lambat juga bisa. Sangat-sangat bisa. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam segala proses yang dilakukan oleh Allah, ternyata Allah lebih suka kepada proses berjalannya waktu. Ya. Allah lebih menyukai ada suatu proses. Kenapa Yusuf mesti seperti itu? Kenapa Musa seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mesti seperti itu? Ada proses. Jadi nggak langsung instan, ya. Tiba-tiba ada toko blok begitu ya. Tuhan bisa nggak lakukan itu? Bisa, ya. Jadi 1000 tahun bagi Tuhan bisa 1 hari. Tapi jangan salah, 1 hari juga bisa menjadi 1000 tahun. Bagi Tuhan nggak ada yang nggak bisa dia untuk lakukan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, berikutnya. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita. Nah aniaya di sini kan ini konteksnya waktu zaman dulu ya.
ya waktu ditulis ini ya. Menderita dalam pengertian mungkin dari fisik ya. Tetapi saya percaya sekali orang yang beribadah sekarang pun menderita. Benar nggak teman-teman? Kalian merasa nggak ada satu pertentangan pada waktu kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Kalian merasakan ada satu hal yang, kok gue bisa ada dalam posisi seperti ini ya? Minimal kalian mungkin tadinya temannya banyak, ya, dia mah sudah jadi anak Tuhan, ya, nggak boleh diganggu. Kalau jam 11 sampai jam 1-an ya udahlah, ya, kita nggak usah WA dia pasti ada di gereja, udah dah tinggalin aja. Benar nggak teman-teman? Ini kalimat-kalimat yang persis seperti itu banyak banget. Ya nggak bakalan bisa diajak yang begini-begini deh, ya. Pasti nggak bisa deh. Ya udahlah. Kalian merasakan, oh iya ya, ini loh aniaya, menderita. Memang dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, teman-teman. Pertanyaannya adalah, kalau kalian dan saya tidak merasakan aniaya itu, pertanyaannya berikutnya, apakah benar kita hidup di dalam Kristus? Ya. Kalau kalian dan saya tidak merasakan menderita, ya, dalam banyak segi tentunya, apakah kalian dan saya ini benar-benar pengikut Kristus? Itu pertanyaannya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan berikutnya. Ibrani pasal 5 ayat yang 8. Dan sekalipun ia adalah anak, jelas ini yang dimaksud. Yesus Kristus. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yang saya mau katakan adalah, jadi penderitaan itu bukan semata-mata kesakitan kita. Semata-mata nggak ada sesuatu yang baik di dalam penderitaan itu. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia menjadi taat apa yang telah dia deritanya itu sebagai satu belajar. Ngerti ya maksud saya ya? Ya, belajar. Jadi menderita itu bukan sesuatu yang negatif. Waduh ya kok kenapa ya kok hidup seperti ini ya? Kok kayaknya mesti gimana ya? Ya, sulit banget nih kuliah nih untuk mendapatkan kuliah yang oke gitu ya. Gue mesti mati-matian belajar nih. Jadi kalian dan saya berikutnya dikatakan begini. Nah ini saya kutip langsung dari sebuah buku ya. Untuk lebih jelasnya. Yesus tidak mencari penderitaan. Dengar ya. Tetapi dia juga tidak menolak penderitaan. Yang dilakukannya adalah memanfaatkan penderitaan sebagai sarana belajar. Yaitu belajar menjadi taat. Ya, kalau di dalam istilah teologi itu sampai taat mati di kayu salib. Ya, dalam diri Yesus bertemunya penderitaan yang kreatif dan pembelajaran yang produktif. Ia menderita dalam pelajarannya dan ia belajar dalam penderitaannya. Luar biasa ya. Ia belajar menderita dalam penderitaannya, menderita dalam pelajarannya. Orang yang mau belajar adalah orang yang mau menderita. Setuju nggak kalian? Setuju nggak? Orang yang mau belajar pasti mau menderita. Nggak ada pelajaran yang, ya tadi saya katakan ya ada perbedaan ya. Orang yang instan sama yang mau bercucuran daya usaha ya. Orang yang mau sungguh-sungguh spesialis, nggak mungkin dia nongkrong-nongkrong. Dalam arti males-malesan. Ya. Contoh Andi waktu dapat master nih, saya lihat banget di atas nih. Ya hampir setiap malam dia ngetik, ulang lagi, bener ya contoh ya. Mau dapat master, ini master loh. Belum PhD loh.
Saya nggak tahu kalau PhD itu kayak gimana gitu ya. Daya juangnya ya. Aduh, PhD musik katanya sih minimal 5 bahasa mesti dikuasai. Ya. Ya, saya nggak tahu ya, apakah ini menjadi satu daya usaha yang luar biasa sampai pada akhirnya dia mendapatkan PhD itu. Ya. Baru master loh, dan ini baru di Indonesia. Ya. Kalau di luar negeri seperti apa? Lebih gila lagi pasti. Ya. Bahasa Inggris mesti oke, itu udah pasti. Ya, nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Ya, hanya sekedar baca mungkin orang bisa, tapi lu denger di sana ngerti nggak apa yang dia sampaikan? Wah, ini jadi pertentangan banget. Belum lagi bahasa Latin. Ya, belum lagi mungkin bahasa Belanda, Prancis. Ya, mungkin juga China kali. Wah, semuanya itu mesti dikuasai. Pada akhirnya PhD dapat. Dan maka dikatakan di sini, karena itu belajar tidak ada jalan pintas. Nggak ada. Nggak ada yang instan kalau begitu. Ya, maka benarlah kalimat ini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Setuju nggak? Jadi kalau boleh dikatakan sekarang ini, kalian sudah bisa menebak, oh Pak Nathan pasti poinnya di sini. Oke, saya disebut sebagai generasi instan. Tetapi saya tidak akan mendapatkan yang instan tanpa usaha saya. Kalau mau jadi expert, saya percaya sekali. Ya, kalian main game kan? Pasti dong. Ya, kalian sekali dua kali bisa nggak menang? Kalau udah expert mungkin. Untuk menjadi expert berapa ratus jam kalian harus gunakan? Saya nggak tanya puluhan jam loh. Ratus jam untuk sampai expert. Saya yakin sekali kalian membutuhkan waktu. Oh, caranya seperti ini ya. Oh, begini ya. Oh, begitu ya. Oh, cara kerjasamanya seperti saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak suka game soalnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini untuk kalian. Jika disuruh pilih dengan jujur, apakah kalian mau belajar dengan cara instan atau dengan cara selektif waktu? Nah, setelah tentukan ini, lalu pertanyaan berikutnya, alasan apa kalian memilih itu? Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya dengan Ko Kenny ya, saudara Kenny kita ini ya, dia ambil bisa puluhan SKS. Dia pasti bisa lebih cepat selesainya dibandingkan saya. Cuman 2 mata kuliah 4 SKS. Ya. Berarti kalau dia cepat bukan berarti dia instan kan? Iya kan? Ngerti maksud saya ya? Dia pasti menggunakan lebih banyak waktu dibandingin saya untuk mendapatkan 20 SKS itu. Atau 16 SKS. Saya 4 SKS. Saya tahu bahwa di dalam 4 SKS itu bukan berarti saya lebih santai juga. Saya juga membutuhkan waktu untuk mendapatkan 4 SKS itu. Ya, jadi kalau begitu, kalian mana yang mau dipilih? Jujur, apakah kalian mau belajar dengan cara instan atau dengan selektif waktu? Artinya kalau memang ya umumnya S1 5 tahun lah ya, umumnya ya, bisa 5 tahun, bisa 4 tahun ya, umumnya seperti itu. Ada yang bisa 3 tahun. 3 tahun bukan berarti dia instan. 3 tahun dia mengejar begitu rupa untuk bisa dapat S1. Itu loh maksud saya. Mungkin dia pikir, aduh ya, saya mau S2 tahun sekian. Saya mesti kejar ini. Bukan berarti yang 3 tahun itu dia santai-santaian. Dia memakai 2 atau 3 kali lipat dari yang biasanya orang lain lakukan. Ini yang saya maksud selektif waktu. Jadi kalian yang mana yang mau? Silakan kalian diskusikan. Coba ya, setelah dapat, saya mau ini alasannya apa? Oke, itu saja ya di dalam diskusi kita siang hari ini. Ya, silakan di break room ya.